Arif, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan ini terkait topik 1 kebinekaan global sama dari anggota yang pertama yaitu Bapak Aji Santoso, Bapak Andi Setio Anwar, juga Bapak Andi Yunianto, saya sendiri, dan Ibu Ari Iswati, Bapak Aris Setiawan, mohon maaf Ibu, kurang huruf S, Bapak Aris Setiawan, dan juga Ibu Desi Sri Handayani. Di sini dalam kebinekaan beberapa capaian pembelajaran, yang pertama yaitu mampu menerima pentingnya perbedaan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implementasinya terhadap kebinekaan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa jadinya jika semua manusia atau di dunia ini seragam? Warna kulitnya, mungkin bahasanya, adat istiadatnya, kemudian budayanya, semua sama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin di sini saya beri sedikit jawaban. Kita bayangkan manusia itu apa jadinya jika ada miliaran manusia di muka bumi tetapi semua mempunyai wajah yang sama. Mungkin seru memiliki teman, kerabat, atau saudara kandung yang bermuka sangat mirip atau kembar, tetapi kalau miliaran wajahnya begitu semua, mungkin tidak menarik lagi, bukan? Mungkin dari teman-teman ada sedikit jawaban yang lain dari saya ataupun jawaban saya. Mungkin dari teman yang sudah lama tidak bertemu, Ibu Woro. Bagaimana Ibu Woro? Mungkin ada pertanyaan, ada sedikit jawaban mengenai pertanyaan pemantik saya. Bagaimana ketika manusia di muka bumi ini tuh sama semua? Bagaimana Ibu? Untuk membedakan bagaimana Kak? Jadi susah untuk mengenali mungkin seperti itu. Sama. Jadi itu ada sedikit gambaran ketika manusia itu semuanya mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi kita susah untuk membedakan. Kemudian yang selanjutnya, apakah Anda berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa yang lain? Kalau kita hidup di bangsa Indonesia, jika iya ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Kita harus mempunyai alasan kenapa kita tidak mempunyai keinginan yang lain. Kalau menurut saya tidak yang lain, karena apa? Karena menurut saya terlahir di Indonesia itu adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang sangat berbahagia sekali. Tapi sebenarnya lebih baik tidak usah memilih, karena apa? Di setiap negara itu pasti mempunyai kebahagiaan dan kesenangan masing-masing. Mungkin biar Allah yang mengaturnya semua, karena dimanapun kita berada, disitulah banyak nikmat dunia yang dijanjikan Allah untuk. Seperti itu Budian Wardani, bagaimana? Apakah jenengan mau dilahirkan kembali tetapi tidak di Indonesia mungkin? Tidak, Pak. Pripun? Oh, tidak. Berarti Anda bersyukur nggih hidup di Indonesia? Bersyukur. Alhamdulillah. Dilahirkan di Indonesia dengan berbagai keberagaman. Betul, Bu. Dan tentunya orangnya sangat baik-baik semua. Kalau mungkin yang itu adalah salah satu kenapa kita harus memiliki rasa syukur, kenapa kita tidak menginginkan hidup di lain daerah ataupun di bangsa lain. Itu sedikit pertanyaan pemantik dari saya. Dan yang ketiga, menurut Anda apakah dunia saat ini itu damai-damai saja atau sebaliknya? Mungkin dari pemikiran
seperti perang negara Rusia dan Ukraina, mungkin krisis kemanusiaan di Afghanistan dan Palestina, masalah suku dan agama yang ada di Myanmar. Itu salah satu gambaran menurut saya kenapa di dunia ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin ada gambaran yang lain dari pertanyaan pemantik saya, mungkin dari Pak Irfan atau siapa ini yang lama, Pak Ian mungkin ada sedikit pertanyaan saya, Pak Irfan mungkin, apakah di dunia ini menurut penjenengan itu damai-damai saja ataukah malah sebaliknya? Bagaimana? Tidak ada jawaban? Pak Aris Setiawan, mungkin dari Pak Aris Setiawan, mungkin punya gambaran lain kenapa pertanyaan pemantik itu apa dunia ini sedang damai-damai saja? Kalau menurut saya tidak hanya dunia ini, Pak. Ini sedang tidak damai-damai saja, Pak. Mungkin Jadi punya alasan, Pak. Di Indonesia sendiri pun kita lihat dari segi mungkin agama ya, yang kita lihat saja banyak sekali agama, dan dari agama yang sama pun itu ya sudah terlihat mulai ada perpecahan dan sebagainya. Okay. Gitu. Mungkin tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih, Pak Andi. Betul, Pak. Terima kasih. Itu sedikit pertanyaan pemantik. Kita menuju aktivitas dari kebinekaan global, mohon maaf. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke, perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Sikap menghargai dan menghormati pentingnya supaya kita itu bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya itu beragam sekali. Sikap menghargai ini juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki ciri ini mempunyai semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas serta berpikir terbuka dengan budaya lain. Nah, itu adalah salah satu aktivitas di dalam kebinekaan global karena kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam perbedaan. Kebinekaan global ada agaman, di mana kebinekaan global ada perbedaan. Itu dari aktivitas pembelajaran atau kebinekaan global ini. Kemudian selanjutnya, beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter keberbinekaan global dalam kegiatan pembelajaran yang pertama, itu tidak pilih-pilih teman di sekolah, kemudian bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, itu adalah menerapkan toleransi dengan siapa saja. Nah, yang keempat, tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain. Tentunya tadi dari presentasi teman-teman banyak sekali toleransi, intoleransi, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menjalankan semuanya? Karena kita harus mempunyai rasa hormat pada orang lain. Kemudian yang kelima, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan di sekolah itu teman-teman yang mempunyai keyakinan berbeda atau agama yang berbeda, maka kita harus menghormati meskipun mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan kita. Kemudian yang keenam, menonton pagelaran kebudayaan Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan berasal dari suku sendiri. Mungkin seperti itu gambarannya, beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter. Apa mungkin punya gambaran lain mungkin dari Pak Tekno mungkin? Kulit, kemudian ada seni reog. Nah, itu merupakan sikap kita dalam menumbuhkan karakter kebinekaan global. Mungkin Pak Tekno punya gambaran lain, Pak Tekno. Gimana? Lama tak jumpa, Pak Tekno. Itu salah satu kegiatan. Selamat siang. Ini sudah hampir sore, Pak. Selamat siang menjelang sore. Sedikit gambaran pembelajaran. Ya, untuk berbicara tentang berkebinekaan global itu artinya kan mungkin dari salah satu yang disebutkan Pak Andi ini sudah masuk semua. Salah satu contohnya misalnya kalau katakan di sini mungkin ada semacam mengenalkan lagu daerah ya mungkin Pak Andi. Itu juga. Betul. Itu termasuk ya.
salah satu wujud menumbuhkan karakter berkebinekaan global. Oke, siap. Iya, terima kasih Pak Tekno, nggih. Itu nanti bisa ditambahkan selain menonton pagelaran, berarti nanti bisa juga dibentuk dalam suatu wadah seperti menyanyikan lagu daerah dan lain sebagainya. Oke. Betul. Terima kasih Pak Tekno. Itu ada satu masukan untuk kami dalam kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan karakter kebinekaan global. Nggih. Untuk selanjutnya yaitu contoh sikap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu karena kehidupan kita itu sangat penting, bagaimana cara kita mensikapi ataupun melakukan hal-hal terkait berkebinekaan global. Yang pertama, mencintai tradisi dan budaya tradisional asli Indonesia. Yang kedua, mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda. Kemudian yang keempat, bisa melakukan atas perbedaan dan memaknainya secara positif untuk membangun persaudaraan. Kemudian yang kelima, selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Itu mungkin banyak sekali sikap-sikap kebinekaan yang lainnya yang perlu ditambahkan. Dan itu untuk contoh sikapnya. Kemudian yang selanjutnya terkait konsep kerentanan dari kunci sukses di abad 21 akan kebinekaan. Di sini kan kita dihadapkan pada anak-anak sejak dini, kemudian perlunya dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan kunci sukses terkait kerentanan dari kunci sukses tersebut. Yang pertama, kita memperhatikan tentang kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan, kemudian anggitan baru ataupun hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada, sehingga itu saling ada keterkaitan antara kreativitas yang sudah ada kemudian yang baru. Kemudian yang kedua, berpikir kritis, yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian, sehingga perlunya berpikir kritis agar semua manusia termasuk kita sebagai pendidik untuk merespon seseorang dengan menganalisis bagaimana orang tersebut membentuk suatu penilaian, berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun dengan tulisan. Komunikasi menjadi hal penting dalam peradaban manusia, karena kita sebagai manusia itu saling berkomunikasi, meskipun itu kita mengkomunikasikan dengan bentuk lisan ataupun tulisan, itu adalah salah satu bentuk kita berkomunikasi antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah kolaborasi atau kerjasama. Melakukan keterampilan kolaborasi diharapkan setiap individu nantinya dapat bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan. Itu tentunya tidak perlu saya jelaskan karena kolaborasi itu sudah setiap hari ataupun sering kita laksanakan bersama-sama. Yang selanjutnya, kita masuk di aplikasi. Pengertian aplikasi sendiri merupakan suatu pengertian bahwa aplikasi adalah belajar toleransi dari berbagai. Kita sedikit menyinggung bahwa aplikasi itu dibuat sebagai alat. Dan yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa yang bisa kita lakukan atau kita lihat yang ada di badan kita dulu, yang kita gunakan sebagai bekerja, kita gunakan sebagai alat bekerja, beraktivitas. Mungkin kita lihat sebagai alat yang setiap hari kita gunakan seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri? Mungkin kan tidak. Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan? Nah, mungkin Bapak atau Ibu bisa melihat dari gambar tersebut. Tas merupakan produk lokal. Tetapi kenapa kita gunakan tas sebagai contoh alatnya? Karena alasan memilih tas, kuat dan tahan lama serta nyaman untuk digunakan. Muat untuk membawa barang-barang atau keperluan sekolah atau kerja. Itu salah satu contoh dari alat yang digunakan. Dan yang kedua, produk lain. Nah, di sini tadi tas karena produk dalam negeri, meskipun banyak sekali tas yang mungkin Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu yang suka tas branded dari luar negeri. Nah, itu kita aplikasikan dalam produk lain. Mungkin dari yang pertama tadi ada handphone. Alasan memilih produk handphone di sini, mohon maaf ada
mereknya Oppo itu berarti bukan dari dalam negeri. Penggunaan sesuai dengan fungsi dan mungkin cukup murah karena bisa digunakan setiap hari sebagai alat penunjang kita untuk bekerja dan lain sebagainya. Meskipun alat tersebut berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada gambar sepeda motor yang dimana ada mereknya. Itu merupakan produk juga dari luar negeri, yaitu produk dari Jepang. Alasannya memilih produk tersebut adalah kualitasnya yang bagus dan bertahan cukup lama. Nah, dan yang ketiga itu adalah laptop. Itu adalah produk juga dari luar negeri, yaitu produk dari Cina. Alasannya memilih produk tersebut itu mempunyai kualitas yang bagus dan berguna sesuai dengan fungsinya, seperti yang kita gunakan saat ini. Mungkin itu dari alat-alat atau aplikasi yang kita kaitkan dengan belajar toleransi dari berbagai negara. Sehingga alat-alat tersebut itu tidak dilihat saja, tetapi kita bisa gunakan sebagai alat untuk bagaimana cara kita untuk bekerja. Yang dimana kesimpulan dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, produk yang digunakan ada yang buatan dalam negeri, ada juga yang buatan dari luar negeri. Kemudian produk dalam negeri yang saya gunakan seperti pakaian, kemudian tas, sedangkan laptop, ponsel adalah produk luar negeri. Pemakaian produk luar negeri bukan berarti saya tidak cinta dengan produk Indonesia. Namun kita tahu bahwa kita dapat membangun hubungan antara negara. Menurut saya di dunia itu luas, mungkin tidak hanya di Indonesia, dari negara-negara lain punya kualitas ataupun unggulan dari negara-negara yang lain. Dan mungkin ada satu, yaitu kita perlu membangun hubungan dan kesatuan dengan negara lain. Itu sedikit kesimpulan, karena yang kita bahas di sini adalah refleksi. Menurut kalian, apakah perbedaan penduduk asli dengan penduduk pendatang aplikasikan dengan barang, sekarang kita aplikasikan dengan masyarakat atau tentunya kita semuanya. Menurut kalian apakah perbedaan penduduk asli dengan penduduk pendatang itu sedikit gambarannya meningkatkan pengangguran di perkotaan, kemudian timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, kemudian timbulnya konflik antar warga asal pendatang, makanan karena keterbatasan hasil alam di suatu daerah. Kemudian siapa yang disebut penduduk asli? Warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia itu hidup berdampingan dengan kedamaian itu dalam keberbedaan, penuh dengan perbedaan tetapi kita bisa hidup berdampingan. Indonesia adalah suatu negara yang besar, memiliki penduduk yang sangat banyak, sekitar 267 juta orang, dan suku bangsanya beraneka ragam, agamanya pun berbeda-beda. Kemudian perbedaan harus dihargai, maka kita juga harus bertoleransi. Sampai dengan yang akhir, dihiduplah bertoleransi agar hidup rukun kita laksanakan setiap hari, sehingga membentuk toleransi yang baik antar manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih, sedikit gambaran ataupun diskusi dari kelompok 1. Waktu saya kembalikan mungkin kepada teman-teman bisa untuk memberikan sedikit saran dan juga masukan kepada kelompok 1. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Arif, monggo, mohon maaf.